Karena saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Permisi, Bapak Presiden Prabowo. Anda sebagai presiden saja merasa janggal, merasa heran, apalagi saya sebagai rakyat biasa, pasti sangat heran. Padahal negara Indonesia itu negara paling kaya, kaya sumber daya alamnya, akan tetapi rakyatnya termiskin di urutan kedua setelah negara Zimbabwe. Lantas siapakah Pak? Yang kemarin menyebutkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling bahagia, pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun, siapakah Pak yang menyebutkan demikian? Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Permisi Pak, saya tidak pernah ditanya tuh. Teman saya, tetangga saya, juga bilang kalau mereka tidak pernah ditanya. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Permisi Pak, siapa yang bilang bahagia itu Pak? Teman saya, tetangga saya, juga bilang mereka tidak pernah ditanya. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Tapi Pak, bukankah negara Indonesia itu merupakan negara termiskin di urutan kedua setelah Zimbabwe? Lantas, kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, menurut Bapak, itu seperti apa Pak? Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Baik Pak, terima kasih. Ayo, mana nih pendukung Prabowo Gibran paslon sebelumnya? Yang oke gas, all in, yang dulu sangat sibuk mengkampanyekan program-program presiden. Jangan sembunyi. Ingatkan beliau, 80 juta lapangan kerja, kuliah gratis, kesehatan gratis dan macam-macam itu. Ya saya mau minta dong, Anda bantu untuk ingatkan beliau, untuk sudahi pidato-pidato yang sebelumnya muncul di kepalanya. Ingatkan bahwa janji-janji kampanye itu paling penting buat rakyat. Karena, itu dasarnya rakyat memilih Pak Prabowo dan Gibran. Janji-janji yang ini loh. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Karena kita butuh dana, Anda tahu. Dari mana uang itu? Lah, kok Bapak tanya balik? Saya jadi heran. Saya juga heran. Dari mana duitnya? Ojo ngaco omongan itu. Lantas, uang itu dari mana Pak? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Baik Pak, terima kasih. Kita tanya Mas Gibran lagi. Mas Gibran, janji Mas Gibran waktu kampanye sebelumnya apa saja? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Memperluas kebun binatang, menggemukkan binatang. Lantas, 19 juta lapangan kerja itu untuk siapa Mas? Kebun binatang.